Timnas Indonesia menghadapi ujian berat. Australia bakal tampil pincang karena badai cedera, tapi tetap punya amunisi berbahaya. Sementara itu, ada kabar gembira. 3 pemain keturunan resmi jadi WNI. Namun, mereka belum bisa langsung memperkuat Garuda. Di sisi lain, Egy Maulana Fikri justru mengalami cedera, bikin lini serang timnas makin dipertanyakan. Lalu, bagaimana strategi Patrick Kluivert menghadapi situasi ini? Dan apakah timnas bisa manfaatkan kondisi Australia yang tidak ideal? Semua bakal kita bahas di video ini. Akhir pekan ini, pelatih kepala Australia, Tony Popovich, bakal mengumumkan skuadnya untuk 2 laga krusial ke depan, termasuk duel panas kontra timnas Indonesia di Sydney. Namun, masalah besar menghantui Soceros, badai cedera yang menggerogoti skuad mereka. Australia kehilangan banyak pemain. Dilaporkan oleh ESPN, Popovich harus memutar otak untuk menyusun strategi terbaiknya. Beberapa pemain utama absen karena cedera, memaksanya menyiapkan komposisi darurat. Meski begitu, beberapa nama tetap diprediksi akan masuk starting 11. Salah satunya adalah Mateu Ryan, yang hampir pasti mengawal gawang Soceros setelah cedera pinggul yang dialami Joe Gauci. Di lini belakang, ESPN menyebut trio bek tengah yang kemungkinan dimainkan adalah Cameron Burgess, Jason Geria, Jack Iredale. Sementara itu, Aziz Behich kemungkinan besar akan mengisi posisi bek kiri setelah Jordan Boss absen lama akibat cedera hamstring. Sedangkan Louis Miller diprediksi tetap mengisi pos bek kanan setelah selalu jadi starter di bawah asuhan Popovich. Kekuatan lini tengah dan serangan Australia. 2 gelandang utama yang diprediksi jadi andalan. Jackson Irvine pemain yang paling menonjol di Soceros, reguler bermain di Bundesliga bersama St. Pauli dan sosok pemimpin di lini tengah. Aiden O'Neil meski sempat di kartu merah di pertandingan terakhirnya di Standard Liège, ESPN percaya dia bakal dipercaya Popovich. Sementara itu, jika Popovich memilih memainkan penyerang lubang, Anthony Caceres bisa jadi opsi utama. Pemain Sydney FC itu tampil impresif dengan mencetak gol dan assist di laga sebelumnya. Di lini depan, Australia diprediksi mengandalkan formasi 3 penyerang dengan Craig Goodwin, sayap kiri, pemain andalan Al-Wehda yang bisa bermain sebagai winger atau second striker, Nestori Irankunda, sayap kanan, pemain 19 tahun yang sedang on fire di klub Swiss Grasshoppers, bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan Februari, Mitch Duke, striker utama, striker veteran yang masih mendapat kepercayaan penuh dari Popovich dan sebelumnya diandalkan Graham Arnold. Dengan skenario ini, timnas Indonesia harus bersiap menghadapi kombinasi kecepatan dan fisik yang bakal dimainkan Australia. Kalau melihat formasi yang diprediksi ESPN, strategi Popovich sepertinya akan mengandalkan kecepatan di sayap. Tapi, apakah timnas Indonesia bisa mengantisipasi ini? Timnas Indonesia dapat tambahan amunisi naturalisasi. Kabar gembira datang dari naturalisasi pemain. Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James akhirnya resmi mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia, pada Senin, 10 Maret 2025. Namun, mereka belum bisa langsung membela timnas Garuda. Kenapa? Karena mereka masih harus menjalani proses perpindahan federasi di FIFA. Sampai Selasa, 11 Maret 2025, pukul 17, nama ketiganya belum terdaftar di platform resmi FIFA. Bahkan, keputusan perpindahan federasi terbaru yang disetujui FIFA masih tertanggal 7 Maret 2025. Satu-satunya pemain yang sudah resmi pindah federasi dan bisa membela timnas Indonesia adalah Ulla Romeni. Keputusan perpindahan federasinya disahkan FIFA pada 20 Februari 2025, sehingga Romeni bisa dimainkan melawan Australia. Kabar buruk, Egy Maulana Fikri cedera. Di tengah persiapan menghadapi Australia dan Bahrain, timnas Indonesia justru mendapat kabar buruk. Egy Maulana Fikri mengalami cedera dan sudah absen dalam 2 laga terakhir Dewa United. Pelatih Dewa United, Jan Olderyeckering, bahkan sempat mempertanyakan pemanggilan Egy ke timnas oleh Patrick Kluivert. Saya tahu ini tanda tanya besar. Seharusnya ini adil untuk kita duduk bersama-sama, kata Ryeckering. Meski begitu, Dewa United tetap memberikan izin kepada Egy untuk bergabung dengan timnas pada Minggu, 16 Maret 2025. Apakah Egy akan tetap dimainkan atau justru dipulangkan? Selain Egy, Ricky Kambuaya dan Septian Bagaskara juga dipanggil timnas. Apakah mereka akan menjadi kejutan dalam skema Kluivert? Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di Sydney. Australia memang diterpa badai cedera, tapi tetap punya skuad yang lebih matang dengan pengalaman bermain di Eropa. Di sisi lain, timnas Garuda mulai mendapat kekuatan tambahan dari pemain naturalisasi, meskipun belum semuanya bisa dimainkan. Apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini dan mencetak sejarah dengan mengalahkan Australia?